Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas soal-soal perkalian pecahan yang sebelumnya sudah kalian kerjakan di rumah. Jadi perhatikan soal yang pertama, 1/5/7 dikali 2/3. Caranya kita ubah pecahan campuran terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. 1/5/7 kita ubah jadi pecahan biasa. Dapatnya 7 dikali 1, 7. Kemudian 7 ditambah 5, yaitu 12. Berarti 12/7. Dikali dengan 2/3. Setelah itu, kita sederhanakan pembilang dan penyebut yang bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Kita lihat, ternyata ada 12 dan 3 yang sama-sama bisa dibagi 3. Kita coret, 12 dibagi 3 dapatnya berapa? 4. Kemudian 3 dibagi 3 dapatnya 1. Tidak ada lagi yang bisa kita sederhanakan, lalu kita kalikan. 4 dikali 2, 7 dikali 1. Ya. Hasilnya adalah 4 kali 2, 8. 7 dikali 1, 7. Hasilnya 8/7. Nah, kalian perhatikan apabila pembilang di atas ini, pembilang di atasnya ini, yaitu 8, itu kan lebih besar daripada 7 sebagai penyebut. Maka wajib disederhanakan menjadi pecahan campuran. Kita ubah jadi pecahan campuran. Penyebutnya tetap 7. 7 dikali berapa yang hasilnya mendekati 8. 7 dikali 1. Kalau 7 dikali 2 kan 14, kelebihan daripada 8. Maka kita pakai 7 kali 1. Satunya taruh di samping sebagai bilangan bulat. 7 kali 1 hasilnya 7. Nah, 7 hasilnya 7 itu supaya menjadi 8 pembilang ini ditambah berapa? Supaya menjadi 8 dia harus ditambah 1. Maka satunya taruh di atas sebagai pembilang dari pecahan campuran. Jadi hasilnya yang paling sederhana dari 8/7 adalah 1/7. Paham ya? Jadi kalau mengerjakan soal pecahan, hasil akhirnya dilihat itu merupakan bentuk yang sudah sederhana atau belum. Nah, kalau misalnya pembilang di atas ini lebih besar daripada penyebut, maka harus diubah menjadi pecahan campuran. Kita lanjut, soal nomor 2. 3/6 dikali 21/5. Maka kita ubah 21/5 menjadi pecahan biasa. Kita tuliskan 3/6 dikali 11/5. Paham kan 11/5 dapatnya dari mana? Dapatnya dari 5 dikali 2 ditambah 1. Kita ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya 5 dikali 2, 10. 10 ditambah 1, 11. Oke, paham ya? Kemudian kita lihat apakah ada yang bisa disederhanakan di daerah sini. 3/6 dikali 11/5. Apakah ada pembilang dan penyebut yang sama-sama bisa dibagi dengan bilangan yang sama? Tidak ada. Kalau tidak ada, maka kita kalikan saja langsung. 3 dikali 11, 33. 6 dikali 5, 30. Nah,
Kita perhatikan 33 per 30 ini bisa dibagi dengan bilangan yang sama untuk menjadi pecahan yang sederhana, yaitu dibagi 3. Sama-sama bisa dibagi 3, ya. 33 dibagi 3 bisa hasilnya ada. 30 bagi 3 juga dapat hasilnya. Maka sama-sama bisa dibagi bilangan yang sama, artinya bisa disederhanakan. 33 dibagi 3, 11. 30 dibagi 3, 10. Maka kita tuliskan hasilnya 11 per 10. Tapi kita lihat lagi. Ternyata 11 itu lebih besar nilainya daripada 10 penyebutnya. Maka kita ubah jadi pecahan campuran. Jadi masih bisa disederhanakan lagi menjadi pecahan campuran. Kita ubah 10 penyebut tetap, 10 kali berapa supaya hasilnya mendekati 11, tidak boleh lebih. 10 kali 1. Kemudian ditambah berapa supaya hasilnya 10 kali 1 tadi menjadi 11. Ditambah 1. Jadi hasilnya adalah 11 per 10. Soal berikutnya. 23 per 4 dikali 4. Nah, 23 per 4 kita ubah menjadi pecahan biasa. 4 dikali 2, 8. Ditambah 3, 11. Jadi 11 per 4. Nah, 4 ini merupakan bilangan bulat. Jika kita ubah menjadi pecahan, berarti dia 4 per 1. Ya, ingat ya, bilangan bulat diubah menjadi pecahan. Jadinya bilangan itu diperkan 1 atau berpenyebut 1. Jadi 11 per 4 dikali 4 per 1. Kita sederhanakan, ada 4 dan 4 sama-sama bisa dibagi 4. Ya, 4 bagi 4, 1. 4 bagi 4, 1. Maka kita ubah menjadi 11 dikali 1. Di bawahnya 1 dikali 1. Hasilnya adalah 11 per 1. Artinya 11 per 1 itu bilangan bulat menjadi 11. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, 9 dikali 2 per 3. 9 itu bilangan bulat, kita ubah menjadi pecahan jadi 9 per 1 dikali 2 per 3. Sama dengan, oh ya, kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Ada 9 dan 3 nih yang bisa kita sederhanakan. Sama-sama bisa dibagi 3. 9 bagi 3 adalah 3. 3 bagi 3, 1. Maka kita ubah 3 dikali 2, 1 dikali 1. 3 dikali 2 hasilnya 6. 1 dikali 1, 1. 6 per 1. Maka 6 per 1 hasilnya adalah 6. Paham ya? Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5. 1,2 dikali 3,25. Maka ada banyak cara untuk mengerjakan perkalian pecahan desimal. Sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Namun di pertemuan kali ini saya akan mengerjakan dengan mengubah menjadi pecahan biasa. Jadi 1,2, 1 angka di belakang koma artinya berpenyebut 10. Berarti 12 per 10 dikali 3,25, 2 angka di belakang koma berarti per 100. Jadi 325 per 100 dikali 325 per 100. Nah, tidak usah disederhanakan karena kita akhir daripada soal ini diminta menjadi pecahan desimal. Jika hasilnya diminta dalam bentuk pecahan desimal, jadi bentuknya nanti bukan pecahan biasa, jadi desimal. Nah, sementara ketika kita ingin merubah pecahan biasa menjadi desimal, itu paling gampang jika penyebutnya itu 10, 100, 1000.
Penentuan komanya hanya berdasarkan jumlah nolnya saja. Oke, jadi kita langsung kalikan saja. 12 dikali 325 hasilnya 3.900. 10 dikali 100 hasilnya 1.000. Paham ya? Nah, kalau pembagian seperti ini kan pecahan ini sama aja dengan pembagian. Nah, jika ada nol yang sama di atas di posisi pembilang dan penyebut, maka kita bisa coret. Ini ada 2 nol yang sama. Ya kan, kalau 0 yang satu di bawah ini kan tidak ada temannya. Jadi 2 0 ini kita bisa coret. Nah, kita coret dan hasilnya menjadi 39 per 10. Nah, kita ketahui kalau per 10 itu satu angka di belakang koma. Maka kalau hasilnya diminta dalam bentuk desimal, kita dengan mudah mengubahnya menjadi 9 satu angka. Komanya ditaruh di sini di tengah, kemudian angka 3. Berarti hasilnya 3,9. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya mengerjakan perkalian pecahan desimal, ubah aja jadi pecahan biasa semua dengan catatan tidak perlu disederhanakan. Kita lihat di bawahnya itu puluhan, ratusan atau ribuan. Baru kita dengan gampang mengubah menjadi desimal berdasarkan jumlah nol yang dipunya. Kalau ini dia 39 per 10 berarti 39 ini satu angka di belakang koma karena per 10. Maka 3,9. Paham ya? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Itu 15,6 dikali 2,82. Kita lihat. Kita ubah menjadi 156 dikali 10 karena satu angka di belakang koma. Satu angka di belakang koma itu penyebutnya 10. Dikali 2,82, berapa angka di belakang koma? Ya, ada 2 angka di belakang koma. Maka penyebutnya berapa? 100. Jadi 282 per 100. Setelah itu kita kalikan saja langsung. 156 dikali 282, 43.992 per 10 dikali 100, 1 dikali 1, 1, nolnya ada berapa? Masukkan semua. 1, 2, 3. Oh, berarti dia 1000. Nah, kita lihat. Kalau per 1000 itu berapa angka di belakang koma? Ada 3 angka karena nolnya 3. Maka kita tuliskan jawabannya adalah 43,992. Lanjut ke soal nomor 7. 6,8 dikali 31 per 4. Ya, kita ubah jadi pecahan biasa. 6,8 berarti satu angka di belakang koma. 68 per 10 dikali 13 per 4, ya kita ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya yang seperti tadi, 4 dikali 3, 12, 12 ditambah 1, 13. 13 per 4, 4-nya ini tetap. Nah, setelah itu kita lihat, ada yang bisa disederhanakan atau dibagi dengan bilangan yang sama, ada ya, 68 dan 4 sama-sama bisa dibagi 4. 68 bagi 4, 17, 4 bagi 4, 1. Maka kita tuliskan 17 dikali 13, 10 dikali 1. Nah, langsung kita kalikan 17 dikali 13, hasilnya 221, 10 kali 1, 10. Kalau diminta hasilnya dalam bentuk desimal, ya gampang. Ini satu angka di belakang koma karena dia penyebutnya 10. Maka hasilnya 22,1. Kalau diminta hasilnya dalam bentuk pecahan, ya tinggal kita sederhanakan, 221 menjadi pecahan campuran. 10-nya tetap. 10 dikali berapa yang hasilnya mendekati 221? Ya 10 dikali 22. Karena 10 kali 22, 220. Ya kan? Ditambah berapa supaya menjadi 221? Yaitu ditambah 1. Jadi bentuk kalau misalnya ada soal diminta dalam bentuk desimal seperti ini hasilnya.
kalau di soal diminta hasilnya dalam bentuk pecahan, ya kita menjawab dengan ini. Kita ubah jadi pecahan. Oke, selanjutnya soal nomor 8. 0,8 dikali 1/5. Ya, kita ubah ya menjadi 0,8, satu angka di belakang koma berarti 8/10 dikali 1/5. Tidak ada yang bisa disederhanakan, langsung saja kita kalikan. 8 kali 1, 8, 10 dikali 5, 50. Kita bagi dengan bilangan yang sama, 8 dan 50 sama-sama bisa dibagi berapa? Ya, dibagi dengan 2. 8 bagi 2, 50 bagi 2, 25. 8 bagi 2 juga bisa, hasilnya adalah 4. Maka hasilnya 4/25. Ini tidak bisa lagi disederhanakan, sudah paling kecil. Bagaimana kalau misalnya diminta dalam hasil bentuk desimal? Ya 4/25. Kita lihat nih, kita coret-coret 4/25. Tadi kan kalau mengubah pecahan menjadi bentuk desimal itu paling gampang kalau penyebutnya 10, 100, dan 1000. Maka kita perlu usahakan supaya penyebutnya 25 ini berubah menjadi 10. Kalau nggak bisa ya 100. Kalau nggak bisa lagi ya 1000. Nah, kalau 10 mungkin lebih besar 25 daripada 10. Jadi kita ubah menjadi 100 masih bisa. Dengan cara dikalikan berapa? 25 kali berapa yang hasilnya menjadi 100? Ya 25 dikali 4. Nah, kalau 25 penyebutnya dikali 4, maka pembilang juga harus dikali 4. Ini kalau kalian sudah pernah pecahan senilai ya. Jadi dikali dengan bilangan yang sama. Maka kita kalikan 4. Ya, 4 dikali 4 adalah 16. 25 dikali 4, 100. Nah, kalau sudah seperti ini, gampang. 16/100 berarti 2 angka di belakang koma. Berarti hasilnya 0,16. Maka 4/25 itu kalau diminta dalam hasil bentuk desimal, hasilnya adalah 0,16. Ini senilai ya, 4/25 senilai dengan 0,16. Kalau nggak percaya, bagikan saja 4 dibagi 25, itu hasilnya adalah 0,16. Oke, cukup sampai di sini dulu pembahasan soal-soal tentang perkalian pecahan. Tolong dipahami dan juga dicatat ini, dari 1 sampai 8 jika ada yang salah dari pengerjaan kalian atau memang kalian belum sekali, silahkan dicatat caranya dan dipahami betul-betul apa yang sudah saya jelaskan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.